Halo, saya Alina Oktavianti, mahasiswa PPG Calon Guru 2024. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Mari kita jelajahi berbagai strategi dan alat yang dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif bagi semua. Pembelajaran berdiferensiasi melibatkan berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi meliputi berbagai alat dan metode. Salah satu alat visual yang bermanfaat adalah yang membantu siswa mengorganisir informasi melalui peta konsep, diagram Venn, atau diagram alir, sehingga memudahkan pemahaman hubungan antar konsep. Selain itu, memungkinkan penyesuaian tingkat kesulitan tugas sesuai kemampuan siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan tantangan yang sesuai. Ada juga strategi yang menggabungkan pemikiran kritis dengan aktivitas terstruktur, di mana siswa memilih atau menyelesaikan tugas berdasarkan tingkat kesulitan atau tema tertentu. Digunakan dalam kegiatan berbasis peran untuk mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan sosial. Metode lain yang efektif adalah di mana siswa dapat berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain di stasiun yang berbeda, memungkinkan pembelajaran aktif dan interaktif. Atau membantu siswa mengelola waktu mereka secara mandiri dengan menyelesaikan daftar aktivitas yang telah disusun, sementara menawarkan pendekatan awal berbeda dalam mempelajari topik, sehingga siswa dapat memilih metode yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Strategi mengintegrasikan pemikiran kritis, kreatif, dan reflektif dalam pembelajaran untuk memperkuat keterampilan berpikir siswa. Mendorong siswa untuk melihat masalah dari berbagai perspektif dengan memakai jenis pemikiran tertentu, seperti positif, analitis, atau kreatif. Pendekatan mengakui perbedaan gaya belajar siswa, baik visual, auditori, maupun kinestetik, sehingga berbagai aktivitas dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini. Membantu guru mengidentifikasi karakteristik dan preferensi belajar siswa, sehingga pembelajaran dapat dirancang secara relevan dan efektif. Pendekatan yang terinspirasi dari budaya Aborigin Australia menggabungkan metode seperti cerita, seni, dan pengalaman langsung untuk mendukung pembelajaran holistik. Teknik mendorong kolaborasi melalui kerja kelompok, di mana siswa mempelajari materi tertentu dan membagikan hasilnya dengan anggota kelompok lainnya. Role, audience, format, topik membantu siswa menulis atau berpikir dari berbagai perspektif, sedangkan dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih tugas atau aktivitas yang sesuai dengan preferensi mereka. Dalam pengajaran diferensiasi, guru dapat menyesuaikan 3 aspek utama: presentasi materi, proses pembelajaran, dan produk yang dihasilkan siswa. Presentasi dapat berupa instruksi kelas penuh, kelompok kecil, atau pembelajaran berbasis stasiun. Proses dapat melibatkan aktivitas tradisional, kelompok kooperatif, kompaksi, dan kontrak independen. Produk akhir dapat disajikan dalam bentuk penilaian tradisional, proyek kreatif, atau presentasi multimedia. Implementasi strategi ini memerlukan persiapan dan penilaian awal agar guru dapat mengelompokkan siswa sesuai kemampuan mereka, menetapkan ekspektasi jelas, serta menjalankan pembelajaran secara terorganisir. Evaluasi berkala strategi yang digunakan penting untuk memastikan efektivitasnya disesuaikan dengan standar yang relevan. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang strategi,
tetapi tentang memahami dan menghargai perbedaan setiap peserta didik. Dengan menerapkan metode yang tepat seperti graphic organizer, tiered tasks, dan learning stations, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam mengembangkan praktik pengajaran yang lebih inklusif. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.